Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya. Pada hari ini saya akan merangkum sebuah film horor Indonesia yang berjudul 308 yang rilis di tahun 2013. Oke, dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita cus ke intinya. Film berawal akan memperlihatkan seorang wanita muda dan cantik jelita sedang berjalan santuy di tengah-tengah rintik hujan deras, hendak menjemput sang adik tercinta yang masih duduk di sekolah dasar. Di situ dia harus terlambat, dikarenakan sebelumnya sempat mengikuti interview kerja di salah satu perusahaan terkenal. Ia beserta adiknya bernama Naya dan Aira. Mas, kalau kan susah nyarinya. Saat sedang sibuk menghitung setiap pengeluaran wajib bulanan mereka, tiba-tiba ada sahabatnya yang menelpon, hendak memberitahu bahwa ada sebuah lowongan kerja di salah satu hotel mewah yang berada tepat di pinggiran pantai. Mendengar informasi tersebut, tanpa basa-basi atau berpikir panjang lagi, ia pun langsung OTW ke lokasi untuk mencoba tantangan baru itu. Kenapa emangnya? Lo tahu nggak sih? Dia Mau bawa Aira minggu depan. Walaupun di awal sebenarnya ia sempat minder dengan pekerjaan yang ditawarkan tadi, tapi setelah diberi semangat dikit oleh sahabat dia, Naya pun akhirnya mulai percaya diri kembali. Akan tetapi, di tengah perjalanan mereka melihat sekelompok orang hendak menuju pantai sambil membawa berbagai macam bahan dan peralatan aneh. Setibanya di lokasi, ia bertemu dengan seorang manajer hotel yang bernama Sena. Lagi butuh kerjaan, kenapa enggak, ya kan? Di situ ia lalu dibawa tur melihat setiap ruangan yang ada di hotel tersebut, sembari diterangkan mengenai apa-apa saja yang harus ia kerjakan nanti selama bertugas di sana. Namun di sela kegiatan tadi, Naya dibuat sedikit kebingungan, karena dalam beberapa hari ke depan si manajer akan menutup hotel itu dengan alasan tertentu. Dan setelah diberi penjelasan oleh Sena, ia pun mulai memahami situasinya. Pak, hotelnya kenapa saya dipekerjakan sekarang, Pak? Malaria dan demam berdarah. Makanya kita perlu melakukan fog. Ayo, saya tunjukin kamar kamu. Walaupun hotel tutup dan semua pengunjung ditiadakan sementara, tapi Sena tetap membiarkan beberapa karyawannya untuk tetap bekerja and stay in hotel. Oh ya, mereka bahkan diberi kamar masing-masing untuk beristirahat yang nyaman. Habis itu Sena kembali menegaskan ke Naya bahwa ada satu peraturan khusus selama bekerja di sana, yang mana ia dilarang keras untuk memasuki kamar 308. Kenapa? Belum pernah dengar tentang kamu. Satu, itu peraturan kerja di hotel ini. Akan tetapi, saat mereka semua sedang asik berbincang-bincang mengenai tata tertib kerja, tak lama Naya dibuat panik tak karuan akibat adiknya yaitu Aira menghilang. Alhasil semua karyawan sana langsung diberi tugas dadakan oleh Sena agar supaya segera mencari keberadaan Aira. Sementara itu, Aira kini telah berada di depan pintu kamar 308. Beruntung di waktu yang sama Sena menemukan dia tepat waktu. Saya nggak mau sampai anak itu kenapa-kenapa. Aira, kamu ngapain di sini? Siapa? Nggak ada siapa-siapa. Selanjutnya Sena memberi seragam karyawan hotel ke Naya guna dipakai nanti saat bekerja. Habis itu, ia lalu diperkenalkan ke para karyawan lain. Berawal dari Prila, kemudian Erin, dan terakhir Dodi sebagai seorang koki top dan gokil di sana. Lihatlah betapa kocaknya tingkah si koki ketika sedang menjelaskan hasil dari masakan luar biasanya. Oh iya, masih ada satu orang lagi yang merupakan kepala security. Ia bernama Harlan.
Kamu tahu saya bikin masakan ini terinspirasi dari mana? Tronomico del Gato di Peru. Dia emang suka bikin yang di luar. Setelah diperkenalkan dengan para karyawan lain tadi, mereka lalu kembali ke kamar untuk beristirahat. Sena bahkan membantu dalam menggendong Aira. Seperginya Sena, tanpa sengaja Naya melihat dan mendengar pembicaraan serius antara Perila serta Erin. Yang mana, mereka berdua dengan lancang menceritakan tentang masa lampau dari seorang wanita normal, yang akhirnya berubah wujud menjadi sesuatu yang goib. Yang aneh deh. Tadi tuh gue ngeliat penguasa pantai selatan itu bisa marah. Dan dia, iya kan udah santer banget kan. Orang-orang di sana itu bakalan datang ngambil kita. Besoknya, Sena mengunci setiap pintu masuk ataupun keluar yang ada di hotel tersebut. Di waktu bersamaan, Naya dan Aira datang menghampiri guna bertanya-tanya tentang beberapa hal. Tak lama Erin mengantarnya menuju ke kamar yang hendak dibersihkan, sembari menjelaskan lebih lanjut lagi mengenai tindakan berikutnya. Tapi di situ wajah Erin kelihatan sedikit lebih pucat banget. Apa ya kalau kamu langsung turun tangan bersihin kamu? Ya, yang bagus ya. Baik, Pak. Seperti apa, Kek? Kamu cari tahu sendiri dong. Di sela-sela jam kerja, Aira menghibur diri sendiri dengan cara memainkan hati, memanggil nama Sena untuk menemaninya bercanda ria walau hanya sebentar. Sementara itu saat ia sedang sibuk membersihkan kamar, Naya melihat tetesan air yang jatuh di lantai, ditambah suara hentakan kaki yang cukup jelas. Merasa penasaran, ia lalu menghubungi si manajer guna bertanya. Tapi di situ Sena hanya memberi arahan ke dia, agar supaya lebih santuy lagi di hari pertama bekerja. Apa-apa? Salah lihat kali kamu. Kak Sena, saya sedang ada di kamar 20. Saya mengerti. Nah, kamu terlalu... Berpindah scene, di mana kini Erin mengalami penyakit kulit yang sangat luar biasa aneh, sehingga membuat dirinya sendiri tak percaya akan hal buruk yang menimpa hidupnya sekarang. Tak lama Perila datang ke kamar dia guna bergosip mengenai sesuatu apa saja yang tak ada pentingnya seperti biasa. Merasakan ada yang tak beres dengan si best friend, ia pun memutuskan untuk langsung menerobos masuk pintu toilet dan boom. Alah, bilang aja deh. Gue lagi bingung nih, mau pakai kutek warna. Alhasil, Sena dan karyawan lain lalu berkumpul di kamar Erin, sembari menjenguk serta membicarakan tentang tindakan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Sementara di sisi lain, Naya seketika terbangun akibat mendengar langkah rombongan kaki dari arah luar kamar. Penasaran dengan hal tersebut, ia pun coba mengecek. Dan benar saja, karena di sana Naya melihat Sena dan kawan-kawan sedang membawa bahan peralatan aneh, kemudian masuk ke kamar 308. Besok paginya, mereka semua sarapan bersama di satu meja. Di situ Aira merasa cukup kecewa, akibat ia tak bisa keluar hotel dan bermain di kolam renang. Demi menghibur, Sena lalu menawarkan diri menemani dalam hal bermain, namun langsung ditolak oleh Naya, dikarenakan ia telah menaruh rasa curiga sebab kejadian semalam. Habis itu, kondisi Erin menjadi pusat perhatian utama mereka. Jangan. Gimana? Udah baik kan? Aira, kamu gak boleh jauh-jauh. Saat sedang sibuk teleponan dengan sahabat yang mengajak dia dari awal untuk bekerja di hotel itu, tiba-tiba Aira menghilang dari posisi tempat dia duduk sebelumnya. Panik akan keadaan, ia pun bergegas mencari-cari keberadaan si adik tercinta. Sementara di lain sisi Aira sibuk mencari kertas kosong buat gambar, hingga ia tiba di dalam sebuah ruangan kerja khusus karyawan. Aira? Mulai merasakan adanya kejanggalan di hotel tersebut, setelah Naya melihat secara langsung nama karyawan dari pemilik ruangan itu,
Ia lalu coba mendatangi ruangan lain guna mencari tahu yang sesungguhnya. Dan benar saja, karena ternyata selain si manajer yaitu Sena, nama-nama karyawan lain yang diperkenalkan sebelumnya sama sekali tak terdaftar dalam struktur organisasi kepengurusan hotel. Erin jadi eksekutif housekeeping di sini sudah berapa lama? Sama kayak saya. Dikarenakan kekepoannya yang tak bisa terbendung lagi, Naya lalu memutuskan untuk menyusun sebuah strategi top global untuk meminjam paksa kunci kamar 308 from Sena tanpa sepengetahuan dia sama sekali walau hanya sedikit. Saat Sena sedang asik mandi wajib sehari, ia kemudian menerobos masuk dan berhasil menemukan tempat persembunyian kuncinya. Habis itu tanpa berpikir panjang kali lebar lagi, ia lalu bergegas cepat memanfaatkan waktu yang ada untuk memasuki kamar 308. Saat Naya mengira di dalam ada sesuatu yang berbahaya atau apalah, ternyata dugaan tersebut sama sekali tak terbukti. Mengapa demikian? Karena di sana cuma ada beberapa lukisan dan barang-barang nan antik. Sehabis memuaskan dahaga kekepoannya, ia pun mengembalikan kunci. Kini keseharian para karyawan hotel mulai sedikit terganggu dengan adanya berbagai macam hal-hal aneh. Berawal dari Aira yang kerasukan sebentar dan membuat Naya cukup kepanikan, Harlan yang tak bisa menghidupkan lupa, hingga kamera Chef Dodi yang seketika mengalami sedikit maintenance. Dan puncaknya, saat Prila melihat Erin berperilaku merusak diri sendiri sampai dead. Oke, sekarang. Tak lama semua orang yang ada di hotel itu dibuat kebingungan akibat mendengar suara lantunan alat musik tradisional di salah satu ruangan acara. Penasaran dengan hal tersebut, Harlan lalu bergegas menuju ke lokasi sumber suara tadi. Dan ternyata, di sana ia hanya melihat alat musik yang bergerak dengan sendirinya tanpa ada orang yang memainkan. Alhasil ia pun berlarian keluar ruangan secepat mungkin. Tak berhenti sampai di situ. Selanjutnya Aira serta Naya terkunci dan tak bisa keluar kamar. Sementara Chef Dodi harus tewas mengenaskan di dapur, hingga Prila yang tubuhnya terisap masuk ke dalam cermin saat di atas lift bersama Harlan. Beruntung di waktu yang sama, Sena berhasil membuka pintu kamar Naya dan Aira. Tak lama Harlan join. Di situ Sena sangat marah ke dia dikarenakan suatu hal tertentu. Harlan! Diambilnya Rocky dulu. Singkat cerita, sedikit demi sedikit Naya mulai mengetahui maksud dan tujuan Sena sedari awal, yaitu hendak menumbalkan keluarga keturunan Pajajaran guna menambah kekayaan. Yang dimana, sahabat dia sendiri juga ikut andil dalam kesepakatan tersebut, khususnya menjebak Naya agar berkenan untuk bekerja di sana. Lihatlah betapa syok dan tak percaya dia ketika mengetahui semua kebenarannya. Dengan titik balik hidup kita. Dengan sendirinya. Di akhir scene, war antara Naya versus Sena pun tak dapat terhindarkan lagi. Karena jika lo tak melawan, maka dirinya akan dijadikan tumbal. So, ia tentu saja wajib melawan, ya guys ya. Tapi beruntung saat ia sudah terpojok banget, tiba-tiba sesuatu yang gaib muncul membantu dia, melawan Sena hingga tuntas. Sesaat sebelum film end, Naya lah yang akhirnya menjadi juru kunci kamar 308 di hotel itu. Lagi aku tusuk mata lo! Ibu,
Oke, cukup sampai sini rangkuman dari sebuah film yang berjudul 308. Seperti biasa, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe juga bagi yang belum. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.